Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam nggih kepada Bapak Ibu semua, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Yunyati SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Kebonsari 1 Surabaya, serta Bapak Ibu orang tua maupun wali murid kelas 6 SDN Kebonsari 1 Surabaya. Puji syukur kami hadir Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan sosialisasi sistem penerimaan murid baru SMP pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk yaitu Ad-Dinul Islam. Pada malam hari ini ada pun susunan acara yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang keempat pembacaan doa, yang kelima pemaparan materi, yang keenam tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum memulai sedikit pantun nggih. Sebelumnya perkenalkan saya Butias di sini akan memandu acara pada malam hari ini. Boleh saja pinjam 100. Asal jangan jadi pemecah belah. Agar acara berjalan mulus, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu berdiri Jadi bangku yang ku cinta Indonesia bersatu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir untuk pada sosialisasi pada malam hari ini. Perlu diketahui bahwa pada kegiatan hari ini dari sekolah yang telah hadir yaitu ada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Yunyati SPD, guru kelas 6 dari kelas 6A yaitu saya, Bu Erni Dwi Tias, yang dari kelas 6B yaitu Ibu Sri Sulistiani, dari kelas 6C yaitu Ibu Juriah Umiasari, dari kelas 6D yaitu Ibu Mita Urifah,
Kami juga didampingi oleh Koordinator Urusan Kurikulum, Ibu Suci Vitasari, Kaur Kesiswaan yaitu Bapak Gandari Swanto, Kaur Sarpras ada Bapak Bagus Setiadi, Kaur Umum Ibu Umi, Operator Sekolah Bapak Catur Purnomo, Ibu Yuwani Dwi Leli, serta Bapak Suyono SPDI. Untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Yuniati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh wali murid kelas 6, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SDN Kebonsari 1. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama di ruang Zoom ini untuk kegiatan sosialisasi SPMB dan juga kegiatan akhir kelas 6. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa nggih, sudah memasuki bulan-bulan terakhir untuk siswa kelas 6. Untuk itu, kegiatan demi kegiatan sudah kita persiapkan. Insya Allah kita persiapkan dengan baik. Mulai dari kemarin anak-anak mengikuti asesmen akhir jenjang, kemudian dilanjutkan nanti untuk persiapan SPMB dan juga kegiatan akhir. Nah, pesan saya untuk anak-anak atau untuk siswa kelas 6 melalui Bapak Ibu wali murid ini, nanti setelah anak-anak ini menerima kelulusan atau sudah diumumkan kelulusan, yaitu tanggal 2 Juni, kami harapkan anak-anak nanti masih tetap aktif masuk ke sekolah karena masih banyak hal-hal yang perlu disampaikan atau masih perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru maupun oleh siswa kelas 6. Untuk itu, nanti terkait dengan ijazah juga, ini yang paling penting, kemarin disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Untuk ijazah kelas 6 ini, karena ijazah sudah dipersiapkan seluruh data untuk siswa kelas 6, termasuk untuk data kepala sekolah. Kami harapkan juga nanti apabila ijazah itu sudah selesai dan siap untuk dibagikan ke anak-anak, mohon dengan sangat Bapak Ibu wali murid untuk bisa segera mengambil ijazah tersebut. Jangan sampai nanti ijazah sudah siap, tetapi ada beberapa yang sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun itu tidak diambil. Karena kalau tidak diambil, nanti khawatirnya akan rusak ataupun nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena nanti sekolah yang akan mendapatkan sanksi. Dikiranya nanti ijazah itu ditahan oleh sekolah. Padahal Bapak Ibu guru kelas 6 ini sudah berusaha untuk mencari, untuk bahkan mau mengantarkan kalau tahu rumahnya, agar ijazah itu segera terbagi semua ke seluruh siswa. Untuk itu mohon kerjasama dari Bapak Ibu wali murid, nanti harus selalu koordinasi dengan Ibu wali kelas 6 seluruhnya. Apabila ada pengumuman di grup kelas, mohon untuk segera direspon agar semua hal-hal yang terkait dan kelulusan dengan ijazah dan kegiatan yang lain kelas 6 nanti akan terlaksana dengan baik dan lancar. Termasuk juga untuk SPMB, kemarin beberapa tahap sudah dilaksanakan, termasuk untuk pendidikan dan selanjutnya. Untuk itu kami pesan
Apabila nanti saatnya pendaftaran, mohon ikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disiapkan oleh dinas agar nanti anak-anak tidak sampai salah dalam mendaftar. Dari pihak sekolah ini juga siap untuk membantu. Jadi Bapak Ibu guru kelas 6 termasuk admin sekolah ataupun Bapak Ibu guru yang lain siap untuk membantu dalam pendaftaran ke SMP. Untuk itu, jangan sampai nanti Bapak Ibu wali murid merasa sungkan atau bagaimana, datang saja ke sekolah apabila memang betul-betul memerlukan bantuan untuk pendaftaran putra-putri panjenengan. Berikutnya, untuk pendaftaran ke SMP, kami mohon juga eh, ikuti juga jalur-jalur yang sudah disediakan dan ukurlah kemampuan. Ya. Jadi kalau memang mendaftar ke jenjang berikutnya, jangan sampai nanti memaksakan kehendak harus mendaftar ke SMP A, B, C, tapi eh, persyaratan-persyaratan mungkin ada yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kami harapkan mendaftar sesuai dengan jalur yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian untuk kegiatan akhir Bapak Ibu, seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan akhir kelas 6 ini dilaksanakan di sekolah, kemudian dianggarkan juga oleh sekolah seperti sebelumnya. Jadi istilahnya kegiatan akhir ini bukan wisuda, tetapi pelepasan siswa kelas 6 atau penyerahan kembali siswa kelas 6 kepada wali murid. Jadi dari pihak sekolah menyerahkan kembali putra-putri panjenengan kepada wali murid kelas 6. Sehingga kegiatan ini kesannya sederhana, tetapi yang penting adalah inti dari kegiatan itu bisa terlaksana. Dan tentunya juga kita tidak mengurangi rasa apa hormat kami kepada Bapak Ibu wali murid bahwa anak-anak nanti pun akan eh, bisa menampilkan apa yang menjadi kemampuannya, apa yang menjadi hobinya atau yang bisa diikuti oleh dengan kegiatan ekstra kemarin atau yang sudah dipersiapkan, silahkan nanti bisa ditampilkan dalam kegiatan pelepasan atau penyerahan kembali siswa-siswi kelas 6 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan juga oleh Bapak Ibu guru kelas 6 dan mohon kerjasama yang baik karena tanpa partisipasi dari Bapak Ibu wali murid kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan sekolah itu dengan baik. Tentunya partisipasi itu dalam bentuk koordinasi, dalam bentuk menyiapkan putra-putri panjenengan. Jadi kita harapkan nanti kegiatan bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar. Yang terakhir, eh, kami atas nama guru kelas 6 atas nama sekolah juga mohon maaf atas segala kekurangan selama mendampingi putra-putri panjenengan kelas 1 sampai kelas 6 sehingga sebentar lagi anak-anak akan lulus dari SD dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya dan kita doakan mudah-mudahan putra-putri panjenengan bisa melanjutkan ke SMP yang diinginkan sesuai dengan harapan anak-anak, sesuai dengan harapan Bapak Ibu wali murid dan juga Bapak Ibu guru SDN Kebonsari 1.
Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni atas sambutan sekaligus pesan untuk kita semua. Sedikit tadi ada istilahnya apa ya, kerjasama yang baik adalah kunci ya dari keberhasilan. Ya Insya Allah ini semua akan yang terbaik untuk siswa-siswi kelas 6 terutama yang akan menuju ke jenjang selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa. Sebelumnya kami mohon kepada Bapak Suyono untuk memimpin doa pada malam hari ini. Nun sewu, karena Pak Suyono berhalangan hadir, maka pembacaan doa akan saya gantikan Bapak Ibu kepada Bu Yuni, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu wali murid yang kami hormati. Marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Saya akan berdoa secara Islam. Untuk Bapak Ibu yang beragama lain, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqatil maut wa azabnan nar wa la hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami Allah selalu kesehatan ya Allah. Berikanlah kami selalu kesabaran ya Allah dalam membimbing anak-anak kami generasi penerus bangsa. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Sehingga nanti bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya sesuai yang diimpikan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang barokah sehingga kami bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah, karena hanya Engkau yang maha mengabulkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganda. Tadi sempat soalnya tadi lihat Pak Suyono SPDI. Mungkin karena koneksi internet jadi mungkin terlempar. Terima kasih Pak Ganda. Untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi. Hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sulis. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Tias. Dengar suara saya, nggih? Dengar? Nggih, dengar. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebonsari 1, Ibu Sri Yuniati. Yang terhormat guru-guru, semua guru-guru kelas 6. Yang terhormat Bapak Ganda, Koordinator Kesiswaan. Yang terhormat Ibu Suci, Koordinator Kurikulum. Bapak Bagus, Koordinator Sarpras. Terus Ibu Umi, Koordinator Umum. Mas Ipung, Pak Catur, Admin, dan Bu Yohani, yang sangat saya banggakan, semua wali murid kelas 6 SDN Kebonsari 1 Surabaya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Hari ini, malam ini yang kita tunggu-tunggu adalah tentang sosialisasi SPMB SMP. Monggo dicermati, monggo ditelaah,
Nanti kalau memang belum jelas pada waktu tanya jawab, monggo ditanyakan. Saya mulai saja nggih untuk sosialisasinya, monggo gitu ya. Nggih, sampun muncul. Nggih, sampun nggih. Sosialisasi sistem penerimaan murid baru SMP atau SPMB SMP untuk siswa kelas 6. Lanjut, Bu Tias, next. Next. Di sini ada ketentuan, ada mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru, ada ketentuan kuota. Yang pertama, tentang ketentuan. Ketentuan awal. Nah, ketentuan awal yang pertama itu adalah siswa-siswi yang bisa diterima SPMB SMP itu berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025. Di anak-anak yang bisa diterima di SMP itu maksimal usia 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025. Terus yang kedua, wajib validasi data untuk calon murid baru SMPN. Dan yang ketiga, itu adalah daftar dasar pendaftaran diterbitkan, maaf. Bu Tias kurang ini, Bu Tias. Kurang lebih. Enggak ya? Iya. Mungkin ini saya. Nah, sudah. Dasar pendaftaran KK itu diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB. Dasar pendaftaran. Saya mohon suaranya di-mute saja ya. Agar nanti yang saya sampaikan bisa didengar, bisa dicermati. Ya, ya. Saya ulangi lagi, usianya maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025. Yang kedua, wajib validasi data untuk calon murid baru SMPN. Yang ketiga, dasar pendaftaran KK itu diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB. Next, Bu Tias. Mekanismenya, mekanisme pelaksanaan dilakukan oleh calon murid baru, orang tua, atau wali murid baru. Tahap-tahapannya, yang pertama pengumuman. Yang kedua, maaf, yang kedua itu pendaftaran. Yang ketiga, itu ada seleksi sesuai jalur pendaftaran. Dan yang keempat eh, pengumuman tentang seleksi jalur pendaftaran tersebut. Yang kelima, daftar ulang. Ini yang sangat penting sekali karena kalau sudah diumumkan, sudah diterima, agar Bapak Ibu wali murid segera melakukan pendaftaran. Dan yang keenam adalah pemenuhan pagu. Next, Bu Tias. Ini ketentuan kuotanya, afirmasi itu 20%. Afirmasi di sini ada afirmasi keluarga miskin dan pramiskin dan afirmasi inklusi. Lalu mutasi atau perpindahan tugas orang tua itu kuotanya hanya 5%. Domisili 1 itu 20%,
Domisili 2 itu 20%. Saya ulangi lagi. Afirmasi itu ada 2. Afirmasi keluarga miskin dan pramiskin. Yang kedua adalah afirmasi inklusi. Terus kuota yang kedua adalah mutasi atau perpindahan tugas orang tua itu hanya 5%. Domisili 40% dibagi domisili 1 20%, domisili 2 20%. Next, Bu Tias. Nah, ini ada lagi untuk prestasi. Prestasi ini ada 35%, itu dibagi Bapak Ibu wali murid. Yang 20% itu untuk nilai rapot sekolah. Nilai rapot sekolah ini nanti bisa kami jelaskan nilainya dari kelas berapa. Terus yang 20% itu dari lomba akademik dan non-akademik. Dan 3% itu dari penghafal kitab suci. Nih, lanjut. Next. Nah, ini panduan pendaftaran untuk afirmasi. Disiapkan kemarin waktu penelitian itu kan sudah ada dinyatakan bahwa keluarga ini keluarga miskin atau pramiskin. Kalau memang panjenengan masih bingung, itu kan bisa nanti dicek. Ada linknya, mungkin kalau itu ada webnya, itu diisi keluarga miskin, itu bisa di situ. Caranya, untuk afirmasi keluarga miskin atau pramiskin, itu pendaftaran secara online. Yang kedua, bisa mendaftar 2 pilihan SMPN terdekat berdasarkan alamat sesuai KK. Ingat bisa mendaftar 2 pilihan SMPN terdekat berdasarkan alamat sesuai KK. Ya. Terus yang ketiga, bila terdapat kesamaan prioritas jarak atau usia paling tinggi waktu pendaftaran itu nanti bisa turun, Bu Tias. Tidak. Bila terdapat kesamaan itu nanti yang diprioritaskan jarak. Gini, yang ketiga itu apabila terdapat kesamaan itu yang diprioritaskan yang pertama adalah jarak, Bapak Ibu. Yang afirmasi keluarga miskin atau pramiskin, itu kalau pendaftarnya itu ada kesamaan, yang diprioritaskan yang pertama itu adalah jarak. Yang kedua adalah usia paling tinggi. Dan yang ketiga itu adalah waktu pendaftaran. Nah, sekarang yang afirmasi inklusi. Untuk anak-anakku yang paling hebat, pendaftaran juga secara online, disertai surat dari psikolog bahwa calon murid baru penyandang disabilitas. Terus yang ketiga, ini yang sangat penting banget, untuk anak-anakku inklusi, penempatan SMPN terdekat itu berdasarkan data alamat tempat tinggal. Jadi berdasarkan KK itu sudah diplot dari dinas dan itu berdasarkan KK. Kita tidak bisa untuk mengajukan ini maunya ke sini tidak bisa. Itu untuk anakku inklusi. Lanjut, Bu Tias. Oke, terima kasih. Enggak, belum. Ya, afirmasi. Yang mutasi, barangkali ada yang mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Yang pertama sama seperti yang tadi. Pendaftarannya secara online.
Yang kedua, calon murid baru harus satu kakak bersama orang tua. Dan yang ketiga, hanya memilih satu sekolah sesuai domisili. Itu yang mutasi atau mengikuti tugas orang tua. Lanjut, Bu Tias. Nah, ini prestasi. Prestasi ini ada 3. Prestasi lomba, penghafal kitab suci, sama nilai rapot sekolah. Saya terangkan dulu, nggih. Saya ini kan monggo dipersani sama-sama untuk prestasi lomba. Yang pertama adalah prestasi lomba akademik atau sains. Ini prestasi yang akademik. Yang kedua, itu adalah prestasi non-akademik, yaitu bisa lewat olahraga atau non-olahraga. Dan yang ketiga, ini yang paling penting sekali, juaranya itu juara 1, 2, 3, kejuaraan tingkatnya Bapak Ibu, tingkat kota atau kabupaten yang bisa masuk ini ya, tingkat kota atau kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, atau tingkat internasional. Terus yang keempat, terdapat bobot nilai presentasi yang ditetapkan Dinas Pendidikan. Yang kelima, bisa mendaftar yang memang sudah punya sertifikat tadi ya, juara 1 atau juara 2 atau juara 3 di tingkat kota, minim tingkat kota, atau tingkat provinsi, nasional atau internasional, itu bisa mendaftar 2 pilihan SMPN. Bisa mendaftar itu. Terus yang keenam, jika terdapat skor sama, prioritasnya adalah yang mendaftar lebih dahulu. Kalau prestasi, jika ada yang sama skornya, prioritas adalah mendaftar yang lebih awal. Itu lomba. Sekarang penghafal kitab suci. Monggo dibersani. Penghafal kitab suci yang pertama adalah bagi siswa yang lolos seleksi kegiatan penerima beasiswa penghafal kitab suci. Ingat nggih, bagi siswa yang lolos seleksi kegiatan dan menerima beasiswa penghafal kitab suci oleh Dinas Pendidikan. Terus yang kedua, itu kalau dia sudah lolos dan menerima beasiswa, itu nanti bisa mendaftar 2 pilihan SMPN. Terus yang ketiga, berdasarkan peringkat apabila berdasarkan peringkat, dan yang keempat, apabila terdapat kesamaan nilai, itu nanti diprioritaskan waktu pendaftarannya. Kalau tadi lomba, itu juga waktu pendaftaran awal. Sekarang yang penghafal kitab suci itu juga diprioritaskan waktu pendaftaran juga. Yang daftar duluan siapa, nanti yang diprioritaskan. Itu penghafal kitab suci. Terus sekarang prestasi yang terakhir, yaitu nilai rapot sekolah atau NRS. Nah, ini nilai rapot semester 7 sampai dengan semester 11. Berarti kalau semester 7 itu nilai rapotnya mulai kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1 yang dipakai untuk nilai rapot ini, prestasi nilai rapot. Terus yang kedua, anak-anak kalau ingin menggunakan di jalur nilai rapot, itu bisa mendaftar di 2 pilihan SMP. Ya, 2 pilihan SMP. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting, jika terdapat kesamaan nilai, prioritas yang diprioritaskan adalah yang mendaftar
lebih dahulu, lebih awal. Sampun nggih? Itu tadi prestasi. Belum Bu Tias, belum Bu Tias. Nah, prestasi nggih. Prestasi itu ada lomba, ada penghafal kitab suci, ada nilai rapot. Sampun? Next Bu Tias. Nah, ini yang kemarin Bapak Ibu tunggu-tunggu, Bapak Ibu tanya-tanyakan tentang domisili, Bapak Ibu. Domisili, sekali lagi, domisili itu bukan selembar kertas yang hanya eh, kita minta surat keterangan dari Bapak RT RW bahwa kita bertempat tinggal di situ walaupun kakak kita tidak di situ, bukan Bapak Ibu. Domisili ini diperkuat oleh kakak. Kalau dulu itu zonasi, tetapi kalau sekarang itu istilahnya domisili. Nggih. Jadi saya ulangi lagi, domisili itu bukan surat keterangan yang hanya kita minta dari RT RW. Bukan, tetapi diperkuat oleh kakak. Itu domisili. Ye. Jadi pendaftaran domisili ini yang terakhir. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang tadi. Sama seperti afirmasi, sama seperti jalur prestasi, jalur mutasi sama. Melewati pendaftaran secara online. Lalu yang kedua, menampilkan rekomendasi sekolah terdekat. Ingat Bapak Ibu, rekomendasi sekolah terdekat sesuai domisili. Bisa jenengan bisa memilih dua nanti. Di domisili 1, rekomendasi SMP dalam domisili 1 itu SMP dalam 1 kelurahan atau yang terdekat dengan tempat tinggal. Yang rekomendasi domisili 2 itu rekomendasi SMP wilayah kelurahan dalam 1 kecamatan. Itu yang 1 kecamatan kalau domisili kedua. Bu, bagaimana kalau saya ini eh, sekolahan ini yang terdekat itu 1 kecamatan bisa Bapak Ibu, asalkan ini atau terdekat dengan tempat tinggal. Ingat, domisili itu diperkuat oleh kakak, bukan surat keterangan dari RT RW. Seperti itu. Domisili 1 itu SMP 1 kelurahan atau SMP yang terdekat dengan tempat tinggal. Domisili 2 itu wilayah kelurahan dalam 1 kecamatan atau 1 kecamatan seperti itu. Next, Bu Tias. Nah, ini jadwal bisa diperbesar? Tidak bisa. Bisa diperbesar, Bu Tias? Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu. Mungkin yang ini yang biru aja, Bu Tias. Bisa boleh. Nah, nggih. Nah, oke. Nggih. Agak. Oke, kurang. Enggak apa-apa. Kurang ke sini. Kurang ke kanan. Kurang ke kanan. Iya, enggak apa-apa. Sebentar, nggih. Atau ini. Nggih. Ini jadwalnya, jadwal uji coba, atau validasi. Nah, ini jadwal validasi. Nanti awal yang panjenengan lakukan setelah mengikuti sosialisasi itu adalah validasi data. Karena validasi data itu sudah dimulai tanggal 14 Mei kemarin sampai 15 Juni.
Bu, bagaimana kalau saya tidak validasi data? Tidak bisa, Bapak Ibu. Kalau panjenengan tidak bisa tidak mengikuti validasi data, otomatis panjenengan tidak bisa daftar di SMPN negeri. Karena nanti di validasi data itu terakhir kali itu nanti muncul PIN. Dan PIN itulah nanti yang dibuat untuk daftar ke SMPN negeri. Jadi awal nanti setelah mengikuti sosialisasi ini, panjenengan validasi data. Nanti saya tunjukkan tutorialnya untuk validasi datanya. Itu nanti kami tunjukkan. Nanti kami bimbing. Sekolah hanya bisa membimbing. Nanti untuk pilihan itu kami kembalikan lagi ke wali murid. Untuk validasi data tanggal 14 sampai 15 Juni, 14 Mei 2025 sampai 15 Juni 2025. Secepatnya kalau validasi data ini nanti kalau sudah selesai, mohon bukti validasi itu dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Kenapa? Kita belajar di tahun yang kemarin. Tahun kemarin itu ada wali murid waktu validasi data, ternyata PIN-nya dia lupa. Untung kok wali kelas itu dia menyimpan, Bapak Ibu. Jadi untuk PIN-nya bisa diberikan ke wali murid itu tadi. Dan saya mohon pada waktu validasi data, di situ nanti ada barcode dan PIN. Walaupun barcode itu sudah dioret-oret, PIN-nya sudah ditutup, jangan dibuat untuk status ya Bapak Ibu. Karena sangat berbahaya. Siapa tahu nanti barcode tersebut disalahgunakan orang, terus datanya anaknya panjenengan dibuat untuk daftar tanpa sepengetahuan panjenengan. Sekali lagi, setelah validasi data, bukti validasi data itu segera dikirim pribadi, dikirim japri ke guru wali kelas masing-masing. Itu validasi. Lalu uji coba tahap pertama. Nah, ini uji coba tahap pertama. Bagaimana, Bu? Uji coba. Untuk uji coba, silakan menguji coba di jalur apapun. Jalur afirmasi, jalur mutasi, coba jalur prestasi lomba. Prestasi lomba itu prestasi nilai rapot. Apakah boleh saya coba? Monggo dicoba. Jalur penghafal kitab suci, apakah boleh saya coba? Monggo. Asalkan pada waktu uji coba, ya Bapak Ibu. Jalur prestasi nilai, Bu. Monggo, enggak apa-apa. Jalur ini, Bu. Jalur apa? Domisili. Kalau dulu zonasi, ya. Apakah boleh saya coba? Boleh, asalkan pada waktu uji coba. Ya. Uji coba tahap pertama dimulainya tanggal 26 Mei sampai tanggal 31 Mei. Uji cobanya itu tahap pertama. Tahap kedua, Bu, apakah boleh saya coba lagi? Boleh, monggo. Uji coba itu kan untuk melatih panjenengan nanti pas waktu hari hanya itu panjenengan tidak kesulitan. Oh, caranya seperti ini. Oh, caranya seperti ini. Itu gunanya uji coba. Ye, uji coba seperti itu. Uji coba tahap kedua mulai tanggal 16 Juni sampai tanggal 21 Juni. Itu. Lalu jalur afirmasi kategori keluarga miskin atau pramis itu dimulai tanggal 23 Juni sampai tanggal 25 Juni. Ingat, yang afirmasi segera. Pengumumannya tanggal 26 Juni. Ini saya ulangi lagi, kalau sudah diumumkan, sudah diterima, tidak usah, nanti dulu saya menunggu apa, tidak usah, ya.
langsung daftar ulang. Sekali lagi, tahun kemarin ada seperti itu, 2 tahun, 3 tahun yang lalu ada seperti itu. Orang tuanya lupa, tidak daftar ulang, akhirnya anaknya tidak bisa diterima di SMP tersebut. Dan anak tersebut ya masuk ke SMP swasta, padahal dia sudah diterima di SMP negeri yang mereka pilih. Saya ulangi lagi, jalur afirmasi mulai tanggal 23 Juni sampai tanggal 25 Juni, pengumumannya tanggal 26 Juni, pendaftaran tanggal 26 Juni sampai tanggal 27 Juni. Jalur afirmasi kategori inklusi. Ingat, ini sudah divlog berdasarkan alamat, berdasarkan kakak yang terdekat dari rumah. Kita tidak bisa untuk memilih ke sana kemari ya. Berdasarkan alamat rumah. Itu dimulai tanggal 23 Juni sampai tanggal 25 Juni. Sama dengan keluarga miskin. Terus pengumumannya juga tanggal 26 dan daftar ulangnya itu mulai tanggal 26 sampai tanggal 27. Jalur afirmasi. Jalur mutasi tanggal 23 Juni sampai tanggal 25 Juni. Verifikasinya tanggal 23 sampai tanggal 25 Juni. Pendaftaran tanggal 26 Juni. Daftar ulang tanggal 26 Juni sampai ya sama tanggal 26 Juni. Untuk jalur prestasi itu eh, verifikasi, jalur prestasi verifikasinya mulai tanggal 21 April sampai tanggal 15 Juni. Oke. Terus pendaftarannya tanggal 27 Juni sampai tanggal 28 Juni. Pengumumannya tanggal 30 Juni, daftar ulangnya tanggal 30 Juni juga. Jalur penghafal kitab suci, verifikasinya tanggal 21 April kemarin sampai tanggal 15 Juni besok. Lalu pendaftarannya tanggal 27 Juni sampai tanggal 28 Juni. Pengumumannya tanggal 30 Juni dan daftar ulangnya juga tanggal 30 Juni. Itu untuk jalur penghafal kitab suci. Nanti untuk jadwal bisa nanti kita share lagi ya. Lalu jalur prestasi nilai. Ini jalur prestasi nilai dimulai tanggal 20 prestasi nilai verifikasinya kemarin tanggal 21 April terus sampai tanggal 15 Juni besok. Sudah verifikasi, sudah. Terus pendaftarannya mulai tanggal 30 Juni. Ingat, nilai dipantau dulu, jangan terburu-buru untuk mendaftarkan. Dan jangan mepet. Ini sampai tanggal 2 Juli. Jangan terus tanggal 2 Juli. Jauh ya, Bu. 30 Juni sampai 20 Juli. Ya. Jangan mepet tanggal 2 Juli malam jam 10 panjenengan daftar. Takutnya nanti eh, ini apa? Ininya rusak, malah tidak bisa daftar, nggih. Dan jangan begitu dibuka jenengan daftar juga jangan, dipantau dulu. Nilai kita tidak bisa berpatokan tahun kemarin. Tidak bisa Bapak Ibu. Patokannya adalah yang mendaftar pada waktu itu. Makanya harus dipantau dulu. Mana SMP yang panjenengan mau tuju, itu nilainya berapa? Itu untuk jalur nilai, prestasi nilai ya. Pengumumannya tanggal 3 Juli, daftar ulangnya itu mulai 3 Juli, ya mulai 3 Juli sampai 3 Juli juga. Nah, ini zonasi atau kalau sekarang kan domisili ya.
Domisili. Pendaftaran domisili itu mulai tanggal 4 Juli sampai 5 Juli. Ya, 4 Juli sampai 5 Juli. Terus pengumumannya tanggal 8 Juli. Pengumumannya. Lalu daftar ulangnya juga 8 Juli. Nah, ini pemenuhan pagu, ingat. Pemenuhan pagu itu biasanya kalau waktu pengumuman jaraknya jaraknya panjenengan anaknya panjenengan itu misalkan SMPA. SMPA itu membutuhkan 10 orang, 10 anak. Anaknya panjenengan itu nomor 11. Pada waktu pengumuman, anaknya panjenengan tidak ikut. Lah, pada waktu daftar ulang, ada 10 anak. Dari 10 anak ini ada yang tidak daftar ulang, otomatis nanti pemenuhan pagu anaknya panjenengan bisa nanti maju. Bisa nanti secara otomatis bisa nanti naik. Seperti itu. Daftar ulang pemenuhan pagu juga tanggal 7. Seperti itu. Nah, ini webnya. Kalau dulu PPDB, sekarang diganti. SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Seperti ini, ya. Ini nanti bisa diklik, bisa panjenengan lihat di situ ada jadwal, ada ketentuan, bisa panjenengan pelajari lagi. Barangkali tadi, oh Bu Sulis, kok kecepatan tak belajar di DW seperti itu boleh. Ini alamatnya webnya. Nanti kita share nanti, ya, jadwalnya kita share dan webnya juga kita share. Next, Bu Tias. Ini, ya, ada gambarnya Pak Eri. Ya, next. Nah, ini validasi. Monggo dipirsani, nggih, validasi data. Caranya bagaimana? Monggo dipirsani. Monggo Bu Tias. Ini tutorial. Iya, sekarang aja. Langsung aja. Ya, video. Iya. Apa tuh? Gak usah apa kayak ini, gak usah. Sebentar, ya. Ya, ada? Ada? Sebentar, ya. Sabar, ya. Masih proses. Belum tampil. Apa ini? Iya, nggak tampil. Sebentar, nggih, sabar. Ya, Nggih, sudah muncul. sudah muncul. Nah, nggih. Nah, ya ulang. Ya, sebentar, nggih. Nah, ini, monggo. Monggo dipersani, nggih, Bapak Ibu. Caranya, monggo. Nah, ini caranya di Google. Kita klik itu tadi. Nah, muncul ini. Monggo. Nah, itu ada validasi data. Diklik, lakukan validasi. Nah, kita pilih lulusan tahun 20, agak naik, Bu Tias. Nah, lulusan tahun 2025. Nah, itu ada tulisan validasi. Bentar, nggih. Ini videonya masih gitu. Nah, itu nanti diklik.
Ini, nah itu diklik. Nah ini, lalu diikuti nggih Bapak Ibu, dipirsani. Tuh. Nah, ini nicknya anak-anak. Nah, itu nicknya anak-anak, nama ibu. Anak-anak, sebentar nih. Nah, bisa dihentikan Bu Tias? Oke. Untuk ini konfirmasi data, monggo dipirsani datanya anak-anaknya panjenengan. Ini kalau sudah konfirmasi, sudah benar, nanti langsung di-scroll ke bawah itu nanti. Oke, lanjut Bu Tias. Nah, ini dipirsani juga semester nilai. Mungkin diulang tadi yang semester tadi Bu Tias. Terus. Yang dua. Nah, ini dipirsani satu persatu ya. Nilainya monggo. Ini mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6 semester 1. Nah, ini kalau sudah lalu berikutnya diklik berikutnya. Kalau ada itu tadi nggih, juara. Nah, ini langsung terpampang di sini. Berikutnya dilihat. Nah, ini penitian berhenti dulu Bu Tias. Penitian ini Bapak Ibu, ini kemarin kan sudah validasi kemarin ya, penitian itu ibu-ibu guru kelas 6 kan sudah bilang ke panjenengan apakah sudah benar, panjenengan sudah mengetahui penitiannya sudah benar. Ya ini gunanya untuk pendaftaran besok Bapak Ibu. Ini dan panjenengan lihat nanti SMP yang terdekat dengan rumah saya itu SMP mana ya. Ikutilah seperti itu saja. Nggih, seperti itu nggih. Apa tadi yang dipesankan oleh eh, Ibu Kepala Sekolah diikuti seperti itu. Nggih, monggo Bu Tias lanjut. Nah, berhenti dulu Bu Tias. Ambil foto, ambil foto itu kami minta foto anaknya berseragam merah putih Bapak Ibu. Seragam merah putih lengkap, tidak memakai topi, tetapi lengkap. Nggih. Seragam merah putih. Kenapa kami meminta seragam merah putih? Karena tahun-tahun kemarin kami pernah kecolongan anak-anak itu eh, foto hanya menggunakan kaos singlet. Itu dia ambil foto atau barangkali sudah ada orang tuanya ya yang foto ini, bukan bukan anaknya. Kalau memang sudah terlanjur seperti itu ya, ya sudah tidak bisa diulang lagi. Harusnya adalah calon murid baru. Ini nggih. Foto diri CMB. CMB itu adalah calon murid baru. Yang difoto adalah anaknya memakai seragam merah putih. Ye, sudah lah. Ayo Bu Tias. Next. Nah, ini foto. Ambil foto. Nah, berikutnya nomor.
Nah, nomor HP saya mohon nomor HP yang masih aktif. Jangan gonta-ganti nomor HP karena ini nanti ada hubungannya dengan pendaftaran. Ya, nomor HP yang aktif. Bapak Ibu, nomor HP Bapak Ibu panjenengan yang aktif. Jangan nomor HP-nya anak, nomor HP Bapak Ibu yang aktif. Ya, sudah. Hmm? Oke, finalisasi data terakhir. Nah, ini finalisasi data dari awal sampai akhir itu akan ditampilkan di sini. Panjenengan lihat lagi semua kalau sudah, nah tanda tangan. Nah, ini. Tanda tangan orang tua. Nih, tanda tangan siswa. Nah, tanda tangan. Kalau sudah, langsung diklik validasi. Sudah eh, nanti di sini, ya oke, itu. Nah, ini webnya ini. Nanti boleh Bu Tias dibuka. Boleh. Nah, kalau panjenengan sudah validasi, sudah verifikasi tadi, nanti diklik yang ini, statusku. Statusku itu diklik, nanti akan muncul selebaran itu dan PIN-nya. Itulah nanti yang digunakan untuk daftar ke SMPN negeri selanjutnya. Gitu, ya. Nggak usah, Bu Tias. Ingat ya, tadi validasi itu tahap-tahapnya diikuti satu persatu, diikuti kalau sudah diikuti, terakhir tanda tangan, terakhir dilihat lagi apakah sudah benar, penelitiannya sudah benar, terus fotonya itu anak, bukan orang tua, tapi anaknya memakai seragam merah putih lengkap tanpa topi. Kalau sudah, segera validasi. Kalau sudah validasi, segera klik di statusku tadi, yang di webnya tadi. Nih. Kalau sudah itu nanti ke, ke atas itu nanti ada kok Bapak Ibu. Kalau panjenengan memang bingung, bisa ke sekolah, nanti kita bantu. Nggih, kalau memang panjenengan bingung. Tapi kalau melihat itu nanti bisa kok Bapak Ibu. Nanti melihat tutorialnya nanti bisa. Seperti itu, nggih. Sudah, Bu Tis? Apa? Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya, Bu Tias. Saya kembalikan ke Bu Tias. Monggo, Bu Tias. Monggo, Bu Tias. Ya, baik, terima kasih Bu Sulis atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, ini tadi adalah penjelasan mekanisme cara pendaftaran dan juga webnya dan semuanya insya Allah sudah lengkap. Oke, nanti tentang validasi akan kami kirimkan juga tutorial videonya jadi bisa dilakukan. Oke. Tadi yang perlu digarisbawahi yaitu ketika selesai pendaftaran jangan lupa untuk segera daftar ulang. Daftar ulangnya ini juga secara online ya. Jadi tinggal ngeklik di situ, tidak harus langsung ke SMP yang dituju. Lalu selanjutnya itu bukti validasi. Sebelumnya adalah validasi, fotonya adalah foto siswa menggunakan seragam merah putih tanpa topi tapi yang lengkap gitu ya. Lalu bukti validasi agar dikirim ke guru kelas gitu. Oke. Terima kasih Bu Sulis. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk termin pertama akan saya beri 2 penanya. Sebelumnya silakan sampaikan nama siswa, yang Anda adalah orang tua dari siswa dan kelas berapa. Setelah itu silakan untuk bertanya.
Monggo. Izin bertanya Bu Tias, Bu Sulis. Iya, monggo. Oke, Sinten Ye, bisa izin tunjukkan. saya wali murid dari Kris Rana kelas 6B Bu. Oh, ya, iya, monggo. Ya, mohon izin Bu, tadi kan Ya, saya lihat tutorialnya yang dari penjelasannya Bu Sulis. Ingin ya. menanyakan ulang untuk yang tanda tangan Bu, itu apakah benar tanda tangannya muridnya atau anak saya ya, bukan tanda tangan orang tua? Oh, enggak, yang tanda tangan orang tua, Bapak, Ibu. Yang tanda tangan orang tua, yang foto muridnya. Oh baik, siap Ibu. Ya, Jadi nomor handphone dan tanda tangan itu orang tuanya ya, Bu. Kalau ya, yang foto itu baru CMB-nya ya Bu. ya, ya, J, ya, siap-siap. Matur nuwun penjelasannya Bu Sulis. ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Itu tadi Mama Kris Rana dari 6B tentang validasi. Mungkin dari selanjutnya, monggo. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. namanya Waalaikumsalam. Oke. Mira Oke, dari kelas 6A. Mau tanya Bu, itu ya, untuk fotonya itu ya. full atau gimana Bu? Oh, tidak. Hanya apa ya? Separuh badan itu. Setengah Iya. badan gitu ya, pas Ya, foto ya, gitu ya Bu? ya, ya. Yang penting wajahnya terlihat ya. Oh nggih, Pas. baik. Terima Oke. kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Amira, terima kasih. Jadi fotonya itu seperti selfie gitu loh. Anak-anak kan Ya. sudah ngerti ya. Tapi ya itu tadi, tolong memakai seragam sekolah yaitu merah putih. Oke. Baik, kami buka lagi untuk termin yang kedua. Ada pertanyaan, kita Assalamualaikum. ketemu. Oke, Halo, dari Assalamualaikum. Abid. Waalaikumsalam. Aktif. Ya, Ya, ini Ya. dari mamanya Abid 6C, Bu. Ya. Ya, mau menanyakan kalau untuk jalur Japres itu apa masih membutuhkan apa kayak stempel dari dinas terkait misalnya dari olahraga tenis, dari PLT atau enggak perlu. Oh, kalau itu Mas Ipung bisa membantu saya, Pak Ipung. Pak Ipung. Ah, ini Bu, Japresnya sudah masuk. Kemarin waktu penelitian sudah masuk, Bu. Sampun, sampun. Ampun. ya sudah. Kalau sudah enggak usah mungkin, Bu. Kalau sudah masuk berarti otomatis sudah, Bu. Oh, berarti enggak perlu pakai Nggak apa, perlu. Bu, Tapi yang nanti ini loh. kalau kalau daftar ulang itu nanti monggo Oke. ditanyakan ke sekolah yang bersangkutan. Oh, Persyaratannya ya, ya, Bu. seperti itu. Nggih. Oke? Itu itu juga via online semua ya, Bu. Jadi nggak Iya, perlu datang ke sekolah gitu, Bu. nggak perlu, nggak perlu. Iya, Oh, Bu. nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ya, monggo. terima kasih Mama Abid. Ini tentang jalur prestasi. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan maupun di sini ada guru kelas 6, ada ibu kepala sekolah, ada juga bapak ibu guru yang lain terkait dengan pendaftaran ataupun kegiatan akhir yang ada di sekolah SMK Ponsari 1. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nggih, warahmatullahi ini Kinanti Suryaningrum kelas 6A Bu Tias. Iya, nggih, maaf ini beberapa yang pertanyaan tadi kok nggak ada, maaf ya tidak ada mukanya, nggih. Maaf, apakah memang ditutup atau Iya. pripun, nggih? Kok Saya jadi enggak ada tahu suara ini. seperti mendengarkan radio dari tadi nih. Iya. Ini Wajah ini kita Bu. saja ya, Bu Tias. Nah ya, mungkin bisa ditampakkan, Mas. Ya, nggih. Eh, Monggo. gimana? Monggo, Ma. Iya, ini saya enggak tahu cara nyantuk videonya Oh, gimana. gitu, nggih, nggih, nggih. Nggih, Nggih, silakan Mama Kinanti. Silakan, monggo. nggih. Ini saya lihat kalau di jalur prestasi itu Ya. seandainya kalau tidak bisa mengikuti kemudian atau tidak bisa diterima lalu daftar lagi ke jalur zonasi apa masih bisa ya Bu? Iya, jalur domisili maksud saya. Bisa. Itu Bisa. kan karena kan beda beda tanggalnya kan juga terpaut juga itu bisa. Ya, bisa. Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Kalau panjenengan nanti di jalur prestasi nilai,
itu anaknya tidak lolos, bisa mengikuti di jalur domisili. Jalur domisili 1 itu bisa begini, kan itu ada nanti ada pendaftaran dua, kita boleh memilih kan, boleh memilih dua dua sekolahan, itu bisa begini, eh, domisili 1 itu nanti sekolah A, yang pertama sekolah A, yang kedua sekolah B. Terus misalkan yang pertama sekolah A, yang kedua sekolah A, B. Yang pertama domisili 1, yang kedua domisili 2, boleh seperti itu. Boleh, Pak. Bebas nanti. Itu Seperti seandainya kalau milihnya tidak sesuai dengan domisili, akan tetapi masih dalam satu kota Surabaya, apa bisa, Bu? Untuk yang ke domisili 2 itu. Oke, sedikit menambahkan, Gema. Iya. Jadi Iya. begini, kalau yang namanya jalur prestasi, mau prestasi itu prestasi nilai rapot maupun prestasi lomba, itu bisa memilih SMP se-Surabaya. Oke. Kalau untuk domisili itu nanti akan muncul. Jadi seumpama jenengan pilih untuk pilihan 1 adalah domisili 1, lah itu nanti akan muncul sekolah mana yang terdekat. Nah, di situ akan ada pilihan, jenengan bisa milih. Jadi kalau untuk yang domisili itu nanti akan muncul SMP mana saja yang bisa jenengan pilih. Seperti itu sepertinya ya Bu Zulis. Iya, betul. Kalau domisili pilihan kita terbatas di situ. Tapi kalau jalur prestasi boleh kita pilih. Contohnya yang tahun kemarin itu murid kita ada yang memilih di SMP Negeri 3. Bisa, asalkan SMP Negeri 3 tersebut sesuai dengan nilai yang diterima anak kita. Bisa. Kalau itu kita memilih dari prestasi. Tapi kalau domisili yang dijelaskan Bu Tias itu tadi. Nah, seperti itu, nggih. Sambung Mama Kinanti. Nggih, nggih Bu, terima kasih. Iya, nggih. Oke, terima kasih. Iya. Baik, mungkin masih ada yang perlu Lagi, ditanyakan. monggo. Oke, beberapa ini saya lihat di kolom chat ya Bu Zulis. Iya. Tadi sudah tentang foto, ya jadi selfie gitu, setengah badan. Lalu untuk validasi adalah validasi tanda tangannya adalah orang tua, fotonya adalah foto siswa gitu ya. Terus untuk validasi harus di jam kerja atau bebas jamnya Bu sampai malam. Ya, betul. Sampai Bisa malam. ya, bisa sampai malam Bisa, karena itu bisa. ada batasannya malahan ya. Iya. Di jamnya ada Asal, 23.59, jadi bisa di luar jam kerja. iya. Ya. Tapi kalau validasinya di kantor, berarti anaknya harus ikut ke kantor karena foto. Betul. Ya. Oke. Seperti itu. Oke, ini dari Adinda Renata ada terkait jalur prestasi, apakah data tersebut otomatis ke data dispendik? Jadi kalau untuk data prestasi ini kemarin kan waktu SPTJM itu kan di lembar pertama itu kan tentang data diri siswa, terus ada ada penelitian ya. Terus ya. di lembar kedua itu ada nilai rapot dan juga di bawahnya kalau memang sudah tertulis sudah terdaftar, jadi di bawahnya juga akan ada data prestasi, tingkat apa, juara berapa, seperti itu. Iya, seperti itu. Ya. Sudah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamanya siapa Ini ini? saya dari wali muridnya Daivanio kelas 6C. Iya. Ini mau tanya, untuk syarat melakukan validasi lulusan tahun 2025 itu kan dimasukkan nama ibu. Iya. Dan tidak boleh kosong. Kalau ibunya sudah almarhum, apa tetap dimasukkan nama ibu atau nama ayah? Nama ibu. Oh, tetap nama ibu. Iya, nama ibu. Ya. Walaupun almarhum kan di kakak masih tercantum. Kalau ini yang bawah itu kan masih tercantum. Anak terus dari ibu siapa kan gitu. Oh ya. Iya. Jadi tetap
dimasukkan ya Bu nama. Ya, iya. Soalnya mohon maaf ya Bu, di kakak baru itu nama mama itu sudah tidak ada. Iya, tapi kan yang di bawah itu loh Mbak, yang sebelah kanan bawah itu kan nama ayah, nama ibu itu kan Nanti muncul ya. iya, Iya. itu. Jadi tetap dimasukkan nama Iya. ibu. Oke. Ya, baik Bu Sulis, terima Iya, kasih. iya, sama-sama. Iya. Oke, monggo. Iya. Ini ada lagi di chat pertanyaan, apakah validasi sudah bisa dilakukan sekarang? Sudah bisa ya Bu ya. Iya, boleh. Beberapa Bisa. memang itu tadi malah di webnya sudah tertulis validasi sudah berapa anak yang sudah validasi sekota Surabaya. Iya. Oke. Surabaya. Terus ini izin bertanya untuk data. Ini ada dari Bima 6B. Izin bertanya untuk data yang tertera anak inklusi. Sedangkan ini kami sedang berproses tes IQ dan menunggu hasilnya. Apakah tetap validasi inklusi atau nantinya bisa dirubah, Bu? Untuk anak inklusi tetap validasi, Bapak Ibu. Anak inklusi tetap validasi, nggih. Tetap mengikuti validasi. Tetap. Walaupun nanti diflot oleh dinas, tetapi tetap mengikuti validasi. Nggih. Ada lagi, Bu Tias? Nggih. Nggih sampun nggih, mungkin ada lain, yang lain mungkin? Iya. Monggo. Maaf Bu Tias. Iya. Nggih. Baik, sinten niki? Bu Umi. Oh, nggih, monggo Bu monggo, Umi maaf. ditampilkan Ya. wajahnya Bu Umi. Iya. Monggo, ada tambahan dari guru Umi. Iya, Monggo Bu monggo, Umi monggo. sampai nggih. Monggo. Nggih Bu Umi, monggo. Maaf ya, terkait yang apa itu tadi mamanya Bima tanya tentang apa hasil tes IQ begini. Nanti kalau memang itu hasilnya sudah bisa reguler, nanti anak itu akan reguler di SMP. Itu. Oke. Ini pengalaman tahun yang lalu seperti itu. Kalau memang hasilnya itu bisa reguler, nanti di SMP-nya itu diregulerkan. Untuk saat ini tetap validasi apa adanya data yang ada. Ngoten. Baik, terima kasih Bu Umi atas Terima kasih. penjelasannya. Mungkin dari itu Bu Tias, guru kelas 6 yang lain, Nggih. Bu Mita. Bu Mita atau dari Bapak Ibu Kaur memberikan pesan kepada Bapak Ibu wali murid mumpung ketemu di sini. Monggo. Bu Mita, Bu Tias mungkin. Mungkin Bu Mita. Boten. Oke. Ini Bapak Ibu yang untuk domisili ini ada tambahan ya. Domisili itu kan dikuatkan oleh kakak. Kakak tersebut apabila satu keluarga kedua orang tuanya beserta anak tersebut itu pindah alamat, misalkan rumahnya ke Tintang, pindah ke Pagesangan, seperti itu. Asalkan satu keluarga pindah, walaupun itu kurang 1 hari, itu diakui. Tetapi kalau hanya anaknya saja, itu tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahi. Monggo, barangkali ada lagi. Bu Tias. Ya, sepertinya sudah ya Bu Sulis. Sudah tidak ada. Ya, mungkin bisa dilanjutkan ya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini
eh, bermanfaat dan juga sudah cukup jelas. Nggih. Untuk jadwal, untuk materi nanti akan kami share dan juga tutorial validasi juga akan kami share kembali. Begitu saja, nggih. Ya. Baik. Oke, untuk selanjutnya berarti tanya jawab sampun. Lah ini boleh ditampilkan mukanya kita supaya ada dokumentasi. Oke, Monggo Bapak Ibu. silahkan kameranya di-on-kan, jilbabnya yang diluruskan. Loh, senyum semua ini mama-mama ya. Supaya lipstik yang dipakai ini juga lumayan kan. Monggo ditampilkan semua. Kita ambil foto nggih Pak Gandang nggih. Oke. Baik, saya Oke. Bapak. Monggo dibuka kameranya Bapak Ibu. Sebentar mawon, nggih. Nggih. Nggih, ada 5 halaman ini. Nggih, saya mulai nggih. 1, 2, 3. Sebentar, nggih. Nggih, halaman 1. Terus halaman 2, 1, 2, 3. Bentar. Nggih. Halaman 3, 1, 2, 3. Halaman 4, alhamdulillah 1, 2, 3. Enggak apa-apa. Terakhir halaman 5. Sampun Bu. Terima kasih Pak Ganda, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi senyum semua dan ada yang nobar ternyata Pak. Alhamdulillah, bisa hadir. Kalau dilihat di data 117, tapi insya Allah ini lebih karena ada yang satu kamera untuk beberapa orang. Semoga penjelasan hari ini jelas dan juga nanti juga untuk proses selanjutnya untuk anak-anak kita terutama bisa lancar dan mendapatkan sekolah lanjutan yang terbaik dan yang baik untuk kita semua. Amin. Baik, dengan selesainya sesi foto bersama, mari kita akhiri. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau tadi waktu dibuka saya buka dengan pantun, maka nanti akan saya tutup dengan pantun. Baik. Duduk sendiri di atas kursi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon izin, Liv. Ya, terima kasih Bapak Ibu.